kita sebut itu sebagai. Oke. Ajeng sudah bergabung. Ajeng mau menyampaikan kembali pendapatnya, Ajeng melanjutkan pendapat dari Ajeng. Iya, lanjut aja dulu, Kang. Oh, oke. Oke, kalau gitu teman-teman siapa lagi nih yang mau menyampaikan opininya? Silahkan mau raise hand atau mau langsung masuk, silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Ilyas dari Unpad. Mungkin ini topiknya menarik dan saya juga ini jadi sedang membahas kajian ini khususnya di Kastrat BEM Unpad gitu. Bahwa yang tentang pemilu ini sebenarnya apa ya? Ada dua hal sih yang perlu kita menjadikan satu pondasi atau satu pemikiran gitu. Di mana salah satunya tuh yang namanya tentang integrasi kebangsaan gitu. Di mana integrasi kebangsaan itu kan harus dibangun dulu dan identitas kebangsaan juga harus dijaga. Karena ya gimana kita mau mendapatkan kepercayaan ke pemerintah, sedangkan si pemerintah ini tuh kan punya yang namanya political confidence ya kalau teman-teman tahu atau legitimasi politik gitu. Dimana jangan sampai yang terjadi pemilu pada tahun 1997 yang tidak adanya kepercayaan politik kepada pemerintah setelah pemilu dilaksanakan. Yang juga itu bisa ditambah dengan krisis ekonomi dan juga yang hasilnya apa disintegrasi bangsa gitu. Yang seperti mungkin teman-teman udah pada tahu di Aceh, Sambas, Ambon, Papua, ataupun di Timor Leste gitu, yang dulu sempat viral itu di zaman Pak Habibie gitu ya. Terus juga tentang persoalan integrasi bangsa ini tuh kan juga dapat dilihat gitu dengan apa ya beberapa tahun setelahnya pada tahun kalau nggak salah tuh tahun 2019 di mana ketika adanya tuh polarisasi masyarakat gitu dan penggalangan massa yang dilakukan oleh individu populis yang mengoyak rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat gitu. Sehingga apa yang terjadi orang-orang tuh yang punya hasrat individu buat milu, buat menjadi populer buat pemilu itu ya akhirnya tuh apa ketakutan gitu. Karena apa? Karena tadi yang namanya si pemerintah ini kan punya legitimasi politik atau political confidence gitu. Dan akhirnya tuh apa? Yang harus pemilu dijalankan secara normal, yang jadinya tuh apa? Adanya kapitalisme ataupun apa ya? Pemaksaan gitu istilahnya. Nah, ini yang harusnya kita terjamkan dulu pemikirannya ke sana gitu sebelum kita membahas pentingnya pemilu buat mahasiswa gitu. Jadi kalau bagi saya sendiri pribadi, kalau kita mau berkontribusi khusus pada pemerintah, kepada pemilu khususnya, ya kita juga harus bisa mengembangkan dulu sistemnya yang gimana gitu. Dimana yang tadi sudah saya katakan tentang legitimasi legitimasi politik itu dibenarkan terlebih dahulu gitu sebelum kita melakukan kontribusi di pemilu. Paling sekian dari saya kan. Oke, luar biasa sekali. Jadi kunci utamanya adalah menyatukan dulu kita-kita melalui integrasi dan juga integritas dan kemudian apa perlunya perbaikan di legitimasi pemerintahan. Nah, eh, ngomong-ngomong di sini semuanya udah ini udah legal buat pemilu kah atau mungkin ada yang masih di bawah 17 tahun? Yang mau berpendapat silakan teman-teman mau menyambung pendapat yang sudah disampaikan, mau menyanggah atau mau menyampaikan pendapat tersendiri gitu. Silakan, sangat dipersilahkan. Oke, Aku Raisya, mau izin silakan masuk. Raisya. Oh, Silakan Raisya. Oke, halo, selamat malam semuanya. Terima kasih juga ya Kak Reki udah ajak aku buat diskusi di malam hari ini. Oke, nggak apa-apa langsung aja ya. Aku juga tadi mau nyambung juga ke pertanyaan Kak Reki. Apa ya, udah semuanya yang udah legal atau masih ada yang belum nih? Nah, aku sendiri sekarang masih di bangku SMA kelas 2, tapi alhamdulillah sih, aku juga udah bisa nyoblos gitu ya, insya Allah di tahun depan. Nah, buat pandangan aku soal pemilihan umum, tentang golput, tentang KPU, tentang politik, ini juga mungkin apa ya, masih campur aduk, dan buat masa-masa aku nih di umur 17 tahunan ini, hal ini tuh kadang banyak banget yang nganggap remeh, terus nganggap kayak, aduh jangan dulu deh, aku mah takut
masalah politik apa-apa segala macem. Terus kayak, duh aku takut milih, aku takut salah apa segala macem. Tapi kalau dari aku pribadi gitu ya, buat belajar ilmu politik sendiri itu wajib banget sih dan harus dimulai dari sekarang. Karena ini tuh nyangkut banget gitu kan sama pemilu. Dan mungkin oke kita bahas satu-satu mungkin ya. Em, dari pemerintah sendiri atau dari Komisi Pemilihan Umum KPU gitu ya, mereka juga udah ngejadwalin dengan sempurna gitu ya. Pastinya kita searching aja deh di Google itu udah pasti, misal searching KPU atau pemilihan umum udah pasti mulai pemilihan umum 2024 apa-apa segala macam, bahkan ada jadwalnya secara rinci juga gitu kan. Nah, menurut aku sih emang apa ya, betul banget dari kita selaku generasi muda tuh harus punya banget gitu kesadaran dan turut ngebantu untuk mengkampanyekan. Karena dari pemerintahan sendiri itu udah ngasih apa ya, ngasih itu ini itunya kejelasan gitu ya. Tinggal kitanya aja nih yang ngebantu gitu, buat mengkampanyekan ke sana ke sini. Kayak sekarang di pelajaran PPKN pun kan dari dulu emang udah masuk gitu ya, pelajaran tentang memilih em, pemimpin masa depan apa segala macam. Bahkan kalau nggak salah ini dari mata pelajaran SMP deh ya. Nah, targetnya sendiri tuh mungkin lebih ke siswa gitu. Dan emang banget harus hati-hati karena emang agak riskan juga. Makanya dari pelajaran PPKN sendiri, masa-masa umur 17-18 itu pasti dibahas banget-banget gitu. Nah, tadi juga sempat dibahas juga kan ya soal politik. Untuk berpolitik sendiri atau mempelajari ilmu politik, itu menurut aku penting banget. Karena dengan bimbingan politik, dan mempelajari ilmu politik, itu juga kan kita nyangkut banget tuh ya ke bidang yang lain-lainnya. Dan kalau dari aku pribadi gitu ya, belajar ilmu politik juga itu nyangkutnya ke masalah ekonomi negara, cara apa ya, berhubungan baik di dalam maupun ke luar negeri, terus juga pertahanan militer apa segala macam, itu pasti menyangkut banget. Dan siapa yang nanti kita pilih, itu juga kan pasti nyangkut banget gitu bagi masa depan Indonesia sendiri, kayak gitu. Nah, tapi di sini sayangnya gitu ya, politik tuh sering banget dianggap sebagai hal yang keji, hal yang jahat, atau ya hal-hal yang buruk deh. Pasti deh kalau misalnya ada yang ngomong politik kayak itu tuh satu hal yang serius. Padahal menurut aku tuh nggak yang harus ditanggepin sebegitunya banget gitu. Dan nyatanya pengertian politik juga kan bukan yang macam-macam, tapi apa ya, pengertian politik sendiri juga siasat gitu kan. Nah, dengan kita belajar ilmu politik, kita juga menunjukkan rasa empati, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga ya untuk kita bersama gitu, untuk negara Indonesia khususnya. Dan betul tadi yang tadi disampaikan oleh Kak Reki, dengan kita mempelajari ilmu politik, kita juga belajar untuk memilih dan menjunjung tinggi hak pilih gitu kan. Nah, itu satu bentuk apa ya, peduli kita juga terhadap sesama. Karena pilihan kita, aku, kakak semua yang ada di sini, itu juga menyangkut ke masa depan dari Indonesia. Misal nih nanti ada beberapa kader-kader yang jadi jagoan gitu ya dari partai-partai yang apa ya, yang top sekian gitu. Nah, nanti kan udah pasti tuh langsung dipilih ini A, B, C gitu, semisal. Nah, dari situ juga kan kita harus mempelajari dulu seluk-beluknya, cara mereka berpolitik, kayak gimana, kayak gitu. Itu sih Kak kalau pandangan dari anak SMA ya. Makasih. Oke, terima kasih kembali Raisya untuk opininya ya, untuk argumentasinya. Benar-benar ini yang mengaplikasikan mata kuliah, mata pelajaran PPKN. Kita di sini diskusi santai aja ya teman-teman. Ini juga bukan forum resmi, ini hanya sebagian dari proyek UAS UAS mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kami. Jadi teman-teman mau beropini
silakan saja. Apalagi di sini ternyata luar biasa sekali, latar belakangnya beragam sekali, dari mulai instansi, ada yang dari UIN, Unpad, Poltekkes, ada juga yang masih SMA gitu ya, ada ya, bermacam-macam. Nah, terus juga ada yang latar belakangnya dari eh, Papua, ada yang dari Jawa gitu. Jadi kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Nah, kalau tadi dari teman-teman yang sudah berargumentasi, sudah menyampaikan pendapatnya, semuanya teman-teman dari kubu tim anti golput gitu. Tapi ada gak sih teman-teman di sini yang tim pro golput gitu, yang mendukung dengan tindakan golput gitu, yang terpikirkan kalau nanti 2024 mau golput aja gitu. Nah, kalau ada yang teman-teman dari tim golput yang pro golput, dengan senang hati saya persilakan untuk beropini gitu. Kita di sini sama-sama sharing. Memang tujuan kita adalah untuk mengentaskan golput gitu, untuk mengakhiri golput. Tapi kalau teman-teman ada yang pro golput, gak apa-apa, silahkan disampaikan dulu ke kita. Nanti kita berdiskusi bareng-bareng gitu dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menyukseskan dan memeriahkan pesta pemilu tahun depan. Gitu. Ada gak nih teman-teman yang pro golput? Boleh raise hand, boleh langsung masuk. Oke, Gak izin ada ya? masuk lagi. Mungkin ini menarik ya, tadi tentang bahasan GoFood. Ini saya kembali Ilyas dari Unpad. Mungkin ini menjadi salah satu sorotan juga yang sekarang gitu ya, di mana tingginya tentang GoFood gitu. Tapi mungkin sebelum ke sana, teman-teman udah tahu belum kalau ada adanya putusan MK atau Mahkamah Konstitusi yang baru, katanya tuh sistem pemilu tetap proporsional terbuka ya. Nah, ini kan yang jadi sedang bahasan sekarang juga ya, yang dimana rakyat itu menuntut untuk diubahnya proporsional terbuka karena dimanfaatkan oleh orang yang merupakan bisa dibilang caleg yang pragmatis gitu, yang hanya bermodal populer dan pengen menjual diri dan tanpa adanya ikatan ideologis dengan partai politik gitu. Contohnya mungkin teman-teman tahu kayak Aldi Taher gitu. Nah, itu kan salah satu contoh yang nyata gitu ya. Nah, tapi ini tuh ditolak tuh sama si MK karena katanya tuh apa? Karena MK tuh bilang gini, katanya kata terbuka itu pada pasal 168 ayat 2 UUD 7 2017 tuh ya bertentangan sama UUD katanya tuh. Ya karena yang nggak punya kekuatan hukum yang mengikat. Jadi salah satu petitum pemohon tuh otomatis digugurkan. Nah, terus kan kata proporsional juga di dalam pasal 168 ayat 2 tuh ya bertentangan sepanjang tidak dimaknai dengan sistem proporsional tertutup gitu. Nah, jadi intinya tuh apa? Di sini saya bukan menekankan dengan golput atau gimana gitu ya. Dari sistemnya pun mungkin orang-orang mikirnya kenapa bisa golput, kenapa bisa ada yang mau milih, kenapa ada yang mungkin berkontribusi secara terpaksa gitu ya. Mungkin dari sistemnya juga. Jadi yang perlu di-highlight dulu sebelum kita membahas tentang golput ataupun kita tentang membahas berapa persen tingginya angka golput gitu, tapi dari sistem pemilu tersebut gitu. Apa memang si sistem pemilunya sudah menjunjung asas berjurga secara utuh gitu ataupun belum gitu. Nah, dan pun bisa terbukti bagaimana caleg yang berkualitas, bagaimana caleg yang mungkin bisa menjadi salah satu wakil rakyat yang benar-benar bisa mendengarkan suara rakyat gitu. Yang sekarang kan mungkin kamu sudah tahu ya bagaimana contohnya dari presiden kita sekarang, dari DPR-nya sekarang gimana, yang hasilnya pun belum ada yang bisa merupakan jadi salah satu momok besar gitu. Mengapa bisa terjadi yang namanya golput? Nah, itu sih kalau dari saya. Jadi kalau bagi saya sendiri tentang pro banget sama golput itu tidak, dan kontra banget itu tidak gitu. Jadi maksudnya tuh apa ya? Lebih baik kita daripada membahas tentang itu dulu, lebih baik ke sistem politiknya dulu. Apakah mungkin sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh undang-undang ataupun sudah dibelokkan dari undang-undang itu sendiri. Gitu sih, Kang. Waduh, keren-keren nih kalau dibaca sama anak kastra ya, dari kajian strategi, bisa langsung ditarik benang merah tuh, diobservasi langsung kenapa golput bisa terjadi gitu ya, dicari asal usulnya dari apa, karena memang dari peraturan dan sistem pelaksanaan pemilu tersendiri gitu ya. Keren banget. Barangkali teman-teman ada yang mau ini lagi, masuk lagi untuk berpendapat, untuk menyanggah, untuk apa lagi, menambahkan gitu dan sebagainya, silakan. Gak perlu apa ya, gak perlu merasa takut pendapat jelek, takut beropini atau apa. Nggak ada kok, namanya juga kita berpendapat. Pendapat itu kan eh, ini kan dari diri sendiri gitu. Pendapat tuh gak harus benar.
karena namanya juga pendapat kan, gitu. Apalagi di sini kita seperti yang tadi saya bilang latar belakangnya nggak sama semua. Terus saya dan teman-teman mahasiswa psikologi, terus ini ada mahasiswa biologi, terus ada jurusan kimia juga, dan teman-teman yang lain. Ada juga yang SMA jurusan IPA gitu. Di sini bebas berpendapat. Yang penting menunjukkan bahwa kita tuh ada apa ya, mata kita terbuka untuk politik gitu, nggak nutup mata buat politik. Oh, Dipa Raisen, silahkan Dipa. Halo, dengar nggak? Halo, Kecil suaranya Dipa. udah bisa dengar, Kak? Oh, udah. Oke. Jadi, satu poin sama yang disampaikan Mas Yas dari Unpad tadi ya. Nah, yang beliau sampaikan itu relate sama saya. Itulah mengapa saya belum menggunakan suara saya. Selain karena saya lupa, saya juga nggak menemukan calon ataupun sistem politik yang cocok dan saya percaya hingga saya menggunakan suara saya untuk memilih partai tersebut atau ya calon yang mereka tunjukkan sama kita. Nah, benar sih sejauh ini dari kampanye mungkin ya dan program-program tuh yang mereka jual, saya lihat rata-rata tuh nama dan kepopuleran mereka, sementara kerja partai mereka itu tuh eh, belum ada yang memenuhi ekspektasi. Makanya mau milih tuh jadi kayak ragu dan menimbang-nimbangnya tuh kayak aduh pilih nggak ya. Nah, itu jadi salah satu alasan terbesar mengapa mungkin banyak yang golput dan kayak bodo amat lah sama hal-hal politik kayak gini, gue nggak mau ikut campur lagi, kayak yang disampaikan sama siapa tadi ya yang di awal, semakin kita tahu bagaimana dunia politik semakin kita kayak aduh nggak mau ikut-ikutan deh, takut gitu. Nah, itu sih yang mau saya sampaikan, kayak lebih memvalidasi dan menegaskan poin bahwa itu benar sih terjadi secara nyata gitu, realitanya seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Ya, terima kasih kembali. Jadi Dipa, ini ya apa? Jadi terstimulus gitu ya. Kenapa sih dulu bisa gak ikut pemilu dan ternyata sesuai dengan yang disampaikan oleh Kak siapa tadi namanya, Yas dari Unpad ini. Gitu. Nah, teman-teman yang lain silahkan yang mau berdiskusi. Sebetulnya tanpa saya persilahkan pun kalau memang melihat teman-teman yang lain sudah berhenti berbicara gitu, silahkan langsung masuk saja dengan mic ataupun raise hands. Terbuka ya. Masih adakah teman-teman yang mau menyampaikan opini sanggahannya kah? Sepertinya sudah tidak ada ya. Jadi dapat disimpulkan dari diskusi kita hari ini bahwa kita juga di sini banyak mendapatkan insight dan wawasan baru gitu ya dengan dari teman-teman dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari pemilunya, golputnya gitu, terus peraturan perundang-undangannya, sistem politiknya gitu. Jadi kuncinya ada di apa sih? Kuncinya tuh yang penting kitanya dulu jangan buta sama politik, kitanya harus terbuka sama politik gitu, walaupun memang di dunia pemerintahan tuh kita seru. Oh silahkan Kak Rizky mau menyampaikan sedikit, silahkan. Silahkan Kak Rizky. Ya, terima kasih. Kenalkan sebelumnya saya Rizky dari Makassar, Kak. Jadi sini saya mau bahas 4 poin ya kan. Jadi kenapa mungkin seseorang itu lebih memilih untuk golput. Ya. Jadi yang pertama itu tentang hak dan kebebasan memilih tentang pemilih golput. Jadi di sini saya bahas alasannya. Mungkin yang pertama itu ketidakpuasan terhadap calon atau partai politik yang tersedia. Pemilih golput mungkin merasa tidak puas dengan calon atau partai politik yang ditawarkan dalam pemilih. Mereka mungkin merasa bahwa tidak ada calon atau partai yang sepenuhnya mewakili keyakinan atau kepentingan mereka.
Yang kedua itu mungkin tidak ada pilihan yang memadai. Pemilih golput mungkin merasa bahwa tidak ada pilihan dalam pemilih gitu. Mereka mungkin merasa terjebak dengan calon atau partai yang tidak sesuai dengan preferensi atau pandangan mereka. Yang ketiga itu mereka itu eh, tidak percaya terhadap sistem politik. Beberapa pemilih mungkin merasa tidak percaya atau kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik secara keseluruhan. Mereka mungkin merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh begitu, atau politisinya itu kayak nggak penting begitu. Terus mereka itu tidak setuju. Pemilih golput mungkin memilih untuk tidak memberikan suara sebagai bentuk protes atau ketidaksetujuan terhadap sistem politik atau calon atau apa kebijakan tertentunya. Poin yang kedua itu ketidakpuasan terhadap apa tadi udah sampai yang keempat ya. Jadi di sini penting untuk diingat bahwa golput bukanlah satu-satunya bentuk partisipasi politik yang valid, namun partisipasi aktif dalam proses pemilihan melalui pemilihan yang informan dan terinformasi juga penting untuk memastikan representasi yang akurat dan partisipasi warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Itu saja mungkin Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Tadi Kak Rezky dari Makassar memaparkan 4 poin mengenai partisipasi politik ya. Jika barangkali masih ada teman-teman lain yang mau menyampaikan pendapatnya, sangat dipersilakan gitu. Apalagi ini dari latar belakang yang berbeda-beda tuh jadi seru gitu. Kita jadi tahu gimana cara anak psikologi memandang politik gitu, cara anak kesehatan memandang politik gitu. Karena apa? Lihat latar belakang gitu. Karena kita tuh pasti akan senang mengaitkan segala sesuatu dengan apa yang kita suka gitu. Orang psikologi bakal mengobservasi politik dari sudut pandang psikologi gitu dan gitulah sebagainya. Nggak pasti tapi biasanya gitu kemungkinan. Masih adakah teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya? Sepertinya tidak ada ya. Oke, karena Zoom-nya, karena diskusinya juga udah lumayan lama ya, udah hampir 1 jam. Dan gak expect loh. Awalnya ngira kayaknya gak akan nyampe 10 orang gitu. Terus ternyata eh, tadi nyampe 21-an. Dan ternyata teman-teman juga aktif gitu ya menyampaikan pendapatnya. Terima kasih banyak loh. Sudah mau membantu tugas kami gitu di proyek mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Saya doakan juga semoga teman-teman selalu lancar urusannya, rezeki dipermudah dan juga sehat selalu gitu ya. Terus teman-teman yang lagi UAS atau besok minggu hari besok sudah mulai masuk ke pekan UAS, semoga UASnya diberikan kelancaran. Nah sebelum kita leak dari Zoom, saya mau minta teman-teman untuk on cam dulu sebentar untuk ini untuk dokumentasi cuman sekali screenshot aja. Jadi boleh dong saya minta ke teman-teman buat on cam sebentar. Oh ya mungkin sebagai feedback juga selain kita sharing itu tadi dapat wawasan gitu menyampaikan pendapat kita, uh, boleh dong nanti kalau misalnya barangkali teman-teman juga butuh bantuan untuk kegiatan seperti ini gitu ya, kampanye atau apapun itu, nah boleh teman-teman menghubungi kami, nanti kami usahakan jika memang kami bisa membantu. Oke. Ya, yang lain
Aduh, kameraku gelap ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang ya. Saya hitung 1. Ada yang mau on cam lagi atau enggak? Oke, 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Mohon maaf kami mengganggu waktu teman-teman. Untuk itu saya Reki selaku bagian dari proyek ini mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman. Mohon maaf juga kalau kami tidak bisa, kalau mungkin ada perkataan yang tidak berkenan ataupun ada